Iya, dia nawarkan. Kalau selanjutnya, jadi kalau ini ada ya. Udah, nggak mau. Sekarang lagi, makanya kita ini kan dia di ya, nggak tahu. GMP sini. Baik, mohon maaf berhubung udah malam kita mulai ya. Mohon maaf, potong pembicaraan dari Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Muhammad Budori, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah ada di tempat. Mudah-mudahan beliau selalu diberi keselamatan, kesehatan dan dipanjangkan umurnya dan selalu istiqomah dalam syiar agamanya. Yang saya hormati Ketua DPM Haji dan mudah-mudahan juga selalu diberi keselamatan, kesehatan dan selalu istiqomah dalam menjalankan syiar. Enggak ngajar lagi di Karyakan, enggak ngajar lagi. Dan saya hormati Ketua RW 021 Bapak Muhammad Yunus, juga mudah-mudahan selalu diberi keselamatan, kesehatan dan selalu istiqomah dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah. Ya, saya hormati para imam masjid, para ustaz dan bapak-bapak semua yang hadir pada Pasar malam Selatan hari lewat ini. lagi, PLN lewat lagi. Mudah-mudahan selalu diberi keselamatan, kesehatan dan juga selalu istiqomah dalam menjalankan agamanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi Saya tahu Tegakuni waktu bayar listrik malah jauh. Pasar Selatan lewat. Alhamdulillah pada Tegakuni kesempatan kelewatan balik lagi. masih bisa PLN saya berkumpul kegiatan tiap malam akad. Alhamdulillah pada kesempatan hari malam hari ini kita bertempatan di RT 02. Puja dan puji syukur kita sanjurkan pada junjungan alam Nabi Agung kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut beliau akan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Dan juga tak lupa saya selaku pengurus RT 02 apabila dalam penyambutan atau tempat atau nanti ada hidangan atau snack yang kami sajikan kurang berkenan di hati bapak semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga saya juga terima kasih pada warga RT 02 yang telah sumbangsih pikirannya, tenaganya, dan hartanya atau sedekahnya untuk kelangsungan kegiatan ini. Mudah-mudahan akan diganti yang berlipat-lipat, yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini kita mulai, saya mohon izinkan saya membawakan acara yang pertama pembukaan, yang kedua juga inti tolakul ini zikir dakwah yang akan dibawakan guru kita yaitu Ustaz Ahmad Budori, dan yang keduanya mungkin nanti ada komentar dari kegiatan masjid ataupun yang berkaitan dengan menghadapi Idul Adha, mungkin dari panitia
ketika mungkin akan ada pengumuman. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Pak Ustaz, waktu dan secukupnya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takdim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri setelah berpuasa 1 bulan, dan sekarang kita memulai kembali niat kita, iktikad kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Benar-benar menjadikan pribadi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sanggup menjalankan perintah-perintah Allah, sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah, sanggup mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahkan sanggup melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bertakwa itu orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau selama ini kita sering menganggap waktu itu perkara yang remeh, hari ini kita lewati, kan besok masih ada waktu. Padahal waktu yang sudah lewat tidak bisa diulang kembali.
Adapun waktu besok adalah esok hari yang masih menjadi misteri. Kenapa misteri? Karena kita tidak tahu apakah esok kita masih bisa bernafas ataukah kita besok sudah tidak lagi bernafas. Apakah besok kita masih bisa beraktivitas ataukah besok kita sudah dipanggil dengan gelar yang baru, yaitu almarhum. Kalau sekarang kita masih bangga dengan gelar-gelar kita, terus kemudian diganti gelarnya atau ditambah gelarnya menjadi almarhum. Ini besok kita tidak tahu. Yang intinya waktu itu bukan bertambah, tapi selalu berkurang. Adanya waktu yang kita lewati mengurangi waktu hidup kita di muka bumi. Maka orang yang bertakwa, orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Aksaru ahli nadami yaumal qiyamatil mufarriduna fil awqat. Banyak orang-orang yang menyesal di hari kiamat itu sebabnya menyia-nyiakan waktu. Atau banyak orang yang menyesal di hari kiamat karena menyia-nyiakan waktu. Nah, maka jangan sampai waktu kita ini terbuang sia-sia. Bagaimana supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia? Jadikan setiap waktu bernilai. Apalagi kalau waktu itu bermanfaat. Apalagi kalau waktu itu bernilai ibadah. Caranya dengan kita selalu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang waktu kita gunakan beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun manusia itu mahalul khata wa nisyan. Kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka kalau kita terus kemudian merasa paling baik, paling benar, ya itu berarti kita lupa. Lupa bahwa kita manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau kita merasa benar, nggak punya salah, ini salah. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kalau ada melihat orang yang salah, ya kita doakan. Pertama kita doakan supaya orang yang salah itu dapat hidayah menjadi benar. Yang kedua kita doakan diri kita sendiri jangan sampai melakukan perbuatan yang salah. Ini doa. Sehingga apa? Setiap waktu, setiap saat akan bernilai ibadah kalau kita menyebut nama Allah di dalam nafas kita. Di sambil berjalan kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu pesan yang sampai sekarang kami ingat. Di atas kir itu kita dipesan satu, jangan sampai hidup kita tidak manfaat. Yang kedua, jangan sampai kita tidak punya amal. Jadi jangan sampai dua perkara ini kita lepas, kita pegang. Jangan sampai kita tidak bermanfaat. Yang kedua, jangan sampai kita tidak punya amal. Nah, karena itu yang akan menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan istighfar tadi. La shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau terus kita lakukan. Tidak ada nilai
dosa yang sedikit kalau kita terus melakukan. Juga demikian tidak ada dosa besar kalau kita terus memohon ampunan Allah dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang bertakwa, orang yang selalu mempunyai program hidup yang lebih baik. Setiap waktu, setiap saat akan berarti, akan berguna. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita gambarkan kehidupan kita ini seperti orang atau anak sekolah yang dapat PR. Kita sekarang mengerjakan PR apa tidak? Kalau kita kerjakan PR kita semuanya selesai, apalagi nilainya full, nilai 10 semua, kita akan bangga. Begitu kita kembali ke sekolah, ketemu guru, hati kita senang. Kenapa senang? PR kita semua selesai dan kita yakin nilainya baik. Tapi kalau tidak mengerjakan PR, besoknya kita mau berangkat, mau bilang meriang nggak meriang, mau bilang sakit nggak sakit, mau pilek nggak pilek. Mau berangkat itu sudah mikir, sudah takut, apalagi sampai sekolah ketemu gurunya datang lagi, ditambah takut karena PR-nya nggak selesai. Begitu juga kita nanti kembali kepada Allah, PR yang Allah berikan kita selesaikan. Allah perintah sholat, kita bukan hanya sholat 5 waktu sendiri berjamaah kita lakukan. Qobliyah, ba'diyah yang memang disunahkan kita kerjakan. Ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang lain, ada sholat duhanya selalu kita lakukan. Ada qiyamul lailnya, tahajud kita kerjakan. Ibadah-ibadah yang lain semua kita kerjakan. Begitu pulang menghadap Allah, tidak sedikit orang yang jasadnya tersenyum. Itu jasadnya, nampak aura dalam wajahnya itu cerah. Ini orang yang meninggal husnul khotimah karena akan yakin kembali kepada Allah, benar-benar diterima oleh Allah karena tugasnya, PR-nya dari Allah semuanya selesai dengan baik. Tapi kalau mulai dari puasanya sering mokel, orangnya nggak datang, alhamdulillah semuanya selesai. Puasanya sering mokel, sholatnya sering ditinggal, ibadah-ibadah yang lain tidak dilakukan, apalagi yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Apalagi kalau sampai meninggalnya itu keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kembali kepada Allah, mau pulang takut. Maka gak sedikit yang meninggal matanya melotot karena takut. Melihat malaikat yang mau jemput saja sudah ketakutan, apalagi malaikatnya ini geram. Saking geramnya apa, gemes apa geram, dicabutnya bukan dicabut, dibetok. Orang Jawa bilang kurang mantep, dibedol. Sampai meninggalnya matanya melotot, jasadnya terlihat mengerikan. Orang yang lihat takut, bahkan mau lewat kuburannya saja takut. Nah, kita ini ada di dekat makam sana itu, ada ibu-ibu yang tinggal di dekat makam. Itu pernah cerita. Jadi kalau ada orang yang memang baik, bahkan seminggu sebelum orang itu meninggal, ibu-ibu itu sudah mencium aroma yang harum. Mencium aroma yang harum tiap hari, kok kecium bau harum, gak taunya seminggu kemudian itu ada orang dikubur. Dan waktu jenazahnya diangkat lewat depan rumahnya, itu benar-benar mencium aroma yang harum. Oh, ini jenazah yang lewat ini ternyata seminggu sebelumnya sudah tercium bau harum.
Bahkan itu sampai sekian hari nggak dihitung berapa harinya, itu aroma harum itu nggak hilang. Tapi juga tidak sedikit yang orangnya belum dikubur, aroma busuknya sudah kecium, tapi orang lain nggak bisa mencium. Ini karena mungkin tinggalnya dekat kuburan itu. Jadi beliau oleh Allah dikasih petunjuk seperti itu. Nah, ini banyak kisah-kisah seperti ini yang mungkin juga orangnya tidak mau menceritakan. Hanya sebagai pengalaman pribadi, cukuplah dikonsumsi sendiri, tidak diceritakan kepada orang lain. Nah, kita diperintah oleh Allah tiap tahun puasa. Tiap datang bulan Ramadan kita diperintah puasa, tujuannya tetap la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Puasa lagi tetap tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita tetap bertakwa. Jangan sampai ketakwaan itu lepas dari diri kita. Yang apalagi meninggalnya tadi, melepaskan imannya, takwanya, Islamnya, lepas Islamnya. Kan kita ini pertama diperintahnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali sebagai muslim. Ini poin pertama. Jadi kalau kita ini muslim, meninggal tetap sebagai seorang muslim, dosa sebanyak apapun tetap nantinya ada harapan masuk surga. Walaupun kita akan tetap dihadapkan dengan pertanggungjawaban dosa kita yang belum diampuni oleh Allah, ini kita pertanggungjawabkan, diberi balasan oleh Allah. Misalnya dosanya menipu, dosanya berbuat perbuatan dosa itu belum diampuni oleh Allah. Walaupun kita dihadapkan dengan hukuman Allah, disiksa dulu dalam neraka, tetap ujungnya begitu dosa kita bersih, kita diangkat untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kalau kita tetap sebagai seorang muslim, meninggalnya sebagai muslim, maka sedosa apapun jangan sampai kita keluar dari Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali sebagai muslim jangan sekali-kali kita mati. Karena sebaik apapun perbuatan kita, kalau kita bukan seorang muslim, maka itu hak Allah untuk tidak menerima amal. Itu hak Allah. Karena perintahnya Allah supaya kita tetap menjadi muslim, bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali mati kecuali sebagai muslim. Nah, ini poin pertama, kita pegang agama kita. Jangan sampai lepas keyakinan kita dari Islam. Yang kemudian baru dalam Islam ini bagaimana supaya kita Islamnya kafah. Jadi setelah kita pegang yang pertama, kita tetap Islam, lalu bagaimana Islam kita ini kafah. Bagaimana kafah? Ya tentunya menjalankan semua perintah Allah. Kalau tidak mampu yang diwajibkan yang utama, yang sifatnya mahdhur, kemudian yang ghairu mahdhur, kemudian sunnah-sunnahnya, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat aniaya kepada diri kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi poin kita dalam bertakwa kepada Allah. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya amal. Nah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah dalam menjalankan perintah-perintahnya, ditolong oleh Allah dalam meninggalkan larangan-larangannya, dan ditolong oleh Allah untuk selalu mengikuti
tuntunan baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyidina Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihi wassalam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Tsumma ila hadiyatan Nabiyullah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Syekhi Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirrul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam wa ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Wa khususan ila ruhi Kyai Haji Muhammad Ridwan. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Thumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal
quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya akhir ya nafi anta rabbi ya awal 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 ya akhir ya nafi anta rabbi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Latif ya Nurullah 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 ya Allah ya Latif ya Nurullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahatir ridwan
الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم يا كثير النوالي ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل خير بالنعمة الإيمان والإسلام يا الله يا Allah ya Allah saat dan detik ini kami bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah. Memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri ya Allah. Engkau yang bisa membimbing iman takwa kami ya Allah. Engkau yang bisa menyelamatkan lahir dan batin kami ya Allah. Engkau yang bisa menolong ibadah kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu mampu menjauhi larangan-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu mengikuti tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Hilangkan segala sifat iri dan dengki di hati kami ya Allah. Hilangkan segala permusuhan di hati kami ya Allah. Hilangkan sifat dendam dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan jiwa raga kami ya Allah. Zahiran wa batinan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau penolong kami. Tolong kami ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak akan mampu menjadi hamba-Mu yang beriman ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak akan mampu bertakwa kepadamu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak akan mampu selamat dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rahmat-Mu bagi kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah. Bukakan pintu rizki-Mu ya Allah. Bukakan pintu keridhaan-Mu ya Allah. Bukakan pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Keluarga yang dekat kepadamu ya Allah. Jadikan putra-putri kami solih dan solihah ya Allah. Menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala
sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalu dzikri falam annahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tiga data yang telah dipimpin oleh guru kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang telah diberikan tausiah kepada kita semua, bisa menjalankan dengan ikhlas. Untuk selanjutnya kita break dulu, jadi agak ikhlas dulu. Ya.